Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Sebuah cerita novel yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir, yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika Armin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya, agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 300 ke 362 bertepatan dengan bab ke 1726. Yi Changkong, putra pertama, merasa kurang puas ketika mendengar Tuan Besar menyayangi kepergian Yi Changjing. Dia berkata, "Ayah, Changjing sudah lama pergi sehingga tidak perlu mengungkitnya lagi. Selain itu, kita semua bertanggung jawab sewaktu Changjing pergi dari rumah. Bahkan bisa dikatakan kalau seluruh keluarga Yanjing tidak bisa melepaskan diri, dan ini bukan hal yang bisa kita kendalikan." Yi Changyun, putra ketiga, berkata, "Benar, Ayah. Bukankah kita sedang membicarakan Su Jipei dan Su Jiyu? Kenapa malah mengungkit masalah Changjing?" Tuan Besar menghela nafas dan melambaikan tangannya. "Sudahlah, jangan bicara lagi. Bicarakan masalah pentingnya. Singkatnya, langkah pertama keluarga Su ke Jepang sudah gagal dan situasi sangat tidak menguntungkan mereka saat ini. Ini merupakan kesempatan bagus bagi kita untuk masuk pada saat ini. Bagaimana pendapat kalian?" Semua orang saling melihat satu sama lain. Yi Changkong juga sangat menyetujuinya dan berkata, "Benar yang Ayah katakan. Aku rasa ini adalah kesempatan baik bagi kita. Bisnis pengiriman laut kita dimulai lebih lambat daripada keluarga Su, sehingga situasinya kurang menguntungkan bagi kita. Namun kalau kita bisa menjalin kerjasama dengan keluarga itu dan mendapatkan pasar Jepang sewaktu kegagalan keluarga Su, ini artinya mencekik leher keluarga Su. Itu merupakan pukulan besar bagi keluarga Su." Yi Zhongquan mengangguk, tapi dia baru berkata setelah berpikir sejenak, "Kita tidak cocok untuk melakukan persaingan langsung dengan keluarga Su saat ini. Masalah ini harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak boleh membiarkan keluarga Su tahu terlebih dahulu." Yi Changkong bertanya dengan bingung, "Ayah, keluarga Su bisa dengan sombong menghabisi satu keluarga yang ada di Jepang. Apakah kita perlu sembunyi-sembunyi untuk pergi bekerja sama di Jepang?" Yi Changquan tersenyum. "Kekuatan keluarga Su sangat kuat. Jika kita pergi bekerja sama dengan keluarga itu secara terang-terangan, maka ini sama artinya dengan menampar muka mereka bagi keluarga Su dan membuat mereka malu." Setelah itu Yi Changquan berkata lagi, "Namun karena kita telah mempermalukannya, maka berdasarkan cara kerja keluarga Su, maka dia pasti akan melawan kita secara terang-terangan sehingga akan menyebabkan masalah bagi kita nantinya." Yi Changkong segera bertanya, "Ayah, lalu apa rencanamu?" Yi Changquan berkata dengan sangat serius, "Jika ingin menghadapi keluarga Su, maka kita harus melawannya dari tingkat yang lebih dalam, bukan membandingkan data di atas kertas antara kedua belah pihak." Yi Changkong segera berdiri, merapatkan tangan dan membungkuk. "Ayah, Changkong kurang pintar. Tolong Anda berikan petunjuk." Yi Changquan menggelengkan dan hatinya teringat dengan Yi Changjing. Dia mengeluh di dalam hati, "Meskipun putra pertamaku Yi Changkong orang pintar, tapi dia selamanya tidak bisa mencapai tahap jenius sehingga dia tidak bisa melakukan dengan baik. Namun orang yang benar-benar jenius adalah Changjing, orang berbakat yang tidak perlu diajari. Sayangnya." Yi Changkong juga melihat jejak kekecewaan di mata ayahnya sehingga wajahnya langsung memerah. Yi Changquan mengeluh sejenak di dalam hati dan segera menenangkan dirinya, lalu berkata, "Semua orang, meskipun keluarga Su mempunyai banyak keturunan, tapi hanya Su Saudau
yang bisa dipercaya. Su Chengpeng, apalagi kedua anak Su Shaodao juga punya kemampuan. Keduanya merupakan generasi muda keluarga Su yang paling menonjol, terutama Su Jiu yang disayang Su Shaodao dan Su Chengpeng. Ayah dan anak ini sangat menyayangi Su Jiu melebihi keturunan pria lainnya, bahkan Su Jipei yang merupakan cucu tertua. Jadi begitu Su Chengpeng mati, maka kekuatan besar akan jatuh di tangan keluarga Su Shaodao. Sedangkan Su Jiu pasti menjadi orang yang punya kuasa terbesar di dalam keluarga Su Shaodao kelak. Mata Yi Chongquan berbinar ketika berkata sampai di sini. Dia berkata dengan tegas, Su Jiu adalah seorang wanita yang akan menikah. Nanti keluarga Su akan terbelah menjadi dua begitu dia menikah. Jadi orang yang bisa menaklukkan Su Jiu akan mendapatkan setengah aset keluarga Su. Si Cangkong berkata dengan canggung setelah mendengar kata-kata ayahnya. Ayah, terakhir kali Anda mengatakan akan menjalin hubungan pernikahan dengan keluarga Su dan menjadikan Su Jiu sebagai menantu keluarga Yi, tetapi tidak ada pilihan yang tepat. Yi Chongquan berkata dengan datar, bukankah terakhir kali sudah dikatakan anak Chang Ying adalah pilihan terbaik? Yi Changkong berkata, tapi Tang Sihai waktu itu juga sudah mengatakan kalau putra Chang Ying tidak ingin kembali. Mungkin saja anak ini masih membenci kita. Yi Chongquan melambaikan tangannya. Dia membenci kita atau tidak, bukan kamu yang bisa menentukannya. Juga tidak bisa ditentukan olehku, tapi ditentukan oleh dirinya sendiri. Yi Chang Yun, putra ketiga yang ada di samping, buru-buru berkata, ayah, apakah maksud Anda ini mencari putra Chang Ying kembali? Ji Zhongquan mengangguk. Aku memang punya rencana ini, hanya saja aku masih belum menemukan cara apa yang harus dipakai. Yi Changkong merasakan tekanan dan ancaman yang sangat besar sehingga buru-buru berkata, ayah, putra Chang Ying telah lama pergi sehingga sulit dikendalikan. Mohon Anda memikirkan lagi. Yi Chongquan melambaikan tangannya. Kalian tidak perlu membujuknya lagi. Sebenarnya aku sudah memutuskan sewaktu aku meminta Tang Sihai membeli grup di Hao dan memberikan kepadanya untuk membawanya pulang. Keturunan pria keluarga Yi tidak banyak lagi, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Su yang tumbuh subur. Tidak bisa membiarkan seorang pria dewasa terlantar di luar. Yi Changkong menahan amarahnya, tapi dia bertanya dengan serius, ayah, bagaimana kalau putra Chang Ying tidak ingin kembali? Yi Changquan berkata dengan tegas, orang akan berubah. Hari ini tidak bersedia, mungkin akan bersedia besok. Jika besok masih tidak bersedia, mungkin setahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun. Selalu ada waktu untuk berubah pikiran. Yi Changkong, Yi Chang Yun, dan Yi Chang Tian yang dari tadi tidak bicara mengumpat dalam hati masing-masing. Hal yang paling ditakuti dari harta warisan adalah menjadi berkurang. Entah itu 10.000, 1 triliun dibagi 1 orang, 2 orang, atau 3 orang akan mempunyai perbedaan yang sangat besar. Awalnya semua orang sudah merasa sangat marah karena telah membeli grup di Hao yang telah menghabiskan 100 miliar uang keluarga. Juga ditambah memberinya 10 miliar uang tunai. Karena setelah tuan besar keluarga Yi meninggal sewaktu pembagian harta warisan, maka 110 miliar itu seharusnya dibagi kepada 3 putranya. Setidaknya masing-masing akan mendapatkan 30 miliar lebih, tapi 30 miliar ini akan akhirnya hilang sia-sia. Jadi mereka sangat khawatir akan kepulangan Yi Chen ke keluarga Yi. Yi Zhongquan tidak melihat putra-putranya, juga tidak melihat ke arah cucu-cucunya laki-lakinya, tetapi dia melihat ke arah putrinya, Yi Changmin. Dia berkata dengan sedih, Changmin, tahun baru akan segera tiba. Yi Changmin segera berdiri dan bertanya, ayah, katakan saja kalau ada perintah. Changmin pasti akan melakukan yang terbaik.
Yi Jongquan mengangguk dan berkata, kamu pergi ke Jinling besok untuk bertemu Yi Chen. Bicara baik-baik dengannya dan tanyakan padanya apakah dia bersedia pulang atau tidak. Jika dia punya niat seperti ini, maka ajak dia untuk merayakan tahun baru bersama. Yi Changmin segera berkata, baik ayah, aku ke Jinling besok. Dia bertanya setelah mengingat sesuatu, ayah, Yi Chen sudah menikah. Jika dia bersedia kembali, apakah harus memintanya membawa istrinya untuk kembali bertemu dengan Anda? Yi Changquan melambaikan tangannya dan berkata dengan kesal, mana mungkin seorang wanita kasar di kota kelas ketiga dari keluarga tingkat ketiga layak masuk ke kediaman keluarga besar Yi. Jika Yi Chen kembali, maka hal yang harus dilakukan dulu adalah bercerai dengan wanita ini. Kemudian merencanakan pertemuan dengan Su Jiyu untuk melihat apakah ada peluang untuk berkembang lebih lanjut. Baik, Yi Changming mengangguk dan berkata, aku akan mencoba melihat apa yang dipikirkan Yi Chen dulu, kemudian mengungkit hal yang secara perlahan kepadanya. Yi Jongquan tersenyum puas. Aku akan serahkan masalah ini kepadamu. Yi Changkong merasa sangat marah, tetapi dia tidak berani menolak. Dia hanya bisa mengubah topik pembicaraan. Ayah, bukankah kita sedang membicarakan masalah Jepang? Anda mengatakan untuk tidak menyinggung keluarga Su secara langsung. Lantas apa yang harus kita lakukan? Yi Changquan berkata, jangan melakukan secara terang-terangan, tapi kita bisa mengirim orang untuk bertemu dengan itu Yuhiko. Yi Changkong merasa kesal dan berpikir lebih baik dirinya pergi ke Tokyo sekalian bisa menenangkan diri. Maka dia berkata, ayah, bagaimana kalau aku langsung pergi ke Tokyo pagi ini untuk bertemu dengan itu Yuhiko? Yi Jongquan mengangguk dan berkata, memang harus bertemu dengannya, tapi bukan kamu yang pergi. Yi Changkong bertanya dengan bingung, ayah, apa maksud Anda? Yi Jongquan berkata, keluarga Su mengirim generasi muda sebelumnya. Jika keluarga Yi mengirimmu ke sana, maka akan terasa aneh, seolah-olah kita lebih rendah setingkat dari mereka. Setelah itu, Yi Jongquan melihat putra pertama Yi Changkong. Dia berkata kepada cucu tertua Yi Peng, kamu bersiaplah berangkat ke Tokyo sebelum jam 10. Yi Peng segera berdiri dan berkata dengan hormat, baik kakek, aku akan bersiap sekarang. Namun kakek, bagaimana aku membahas kerjasama setelah bertemu dengan itu Yuhiko? Yi Chongquan melambaikan tangan, tidak perlu membahas hal apapun yang berkaitan dengan proyek. Aku akan menyiapkan beberapa hadiah dan kamu bawa ke sana. Beritahu dia kalau ini bentuk perhatian dan akan ingin berteman dengannya. Kemudian kamu kembali setelah saling meninggalkan kontak. Yi Peng bertanya dengan kaget, hanya sesederhana itu? Yi Jongquan mengangguk dan berkata, benar, hanya sesederhana itu. Setelah itu Yi Jongquan berkata lagi, terbang sejauh 2000 km untuk membahas kerjasama tidak tulus, tapi akan terlihat sangat tulus jika terbang sejauh 2000 km untuk mengunjungi pasien. Yi Changkong berkata, ayah, Anda memang bijaksana. Keluarga Su telah memberikan peluang kepada kita kali ini. Yi Jongquan mengangguk dan tersenyum lalu berkata, ini artinya melempar kail panjang untuk mendapatkan ikan besar. Siang hari, setelah Yi Chen makan siang di kediaman itu bersama itu Nanaku, mereka berdua menuju rumah sakit dan membawakan makanan siang untuk Yuhiko. Ketika mereka berangkat, Su Shaodao membawa Zhao Yiming dan beberapa anak buahnya ke kamar pasien itu Yuhiko dengan kotak hadiah mewah. Itu Yuhiko pada awalnya tidak ingin bertemu dengan mereka, tetapi dia
tidak ingin menyinggung mereka karena sudah datang, maka dia meminta itu Emi mengundang mereka masuk. Susaudau langsung berjalan ke depan ranjang itu Yohiko dengan sangat sopan. Begitu dia masuk, dia berkata dengan sedih, "Saudara itu, aku sudah lama mendengar nama besar saudara itu dan aku merasa terhormat bisa bertemu hari ini." Itu Yohiko merasa merinding ketika melihat wajah baik Susaudau. Insiden kehancuran seluruh keluarga Matsumoto benar-benar membuat trauma itu Yohiko. Ini juga membuatnya sadar bahwa pria di depannya yang terlihat ramah dan baik, tapi pada kenyataannya adalah orang yang sangat kejam. Namun itu Yohiko sadar kalau dirinya tidak boleh menyinggung orang seperti ini secara langsung, jika tidak mungkin akan mendapatkan masalah di masa depan. Oleh karena itu dia juga berkata sambil tersenyum, "Aduh, Tuan Su, benar-benar tidak diduga kalau kamu akan datang menjengukku secara pribadi. Aku benar-benar tersanjung. Silakan duduk, silakan duduk." Susaudau mengangguk. Dia duduk di kursi yang ada di samping ranjang sambil tersenyum dan berkata, "Aku benar-benar merasa tidak nyaman bertemu dalam kondisi seperti ini karena aku lumayan sibuk terakhir-terakhir ini. Pada awalnya aku ingin meminta anak-anak untuk mengunjungi tuan itu. Kemudian aku baru mencari waktu untuk mengunjungi tuan itu. Tidak diduga begitu banyak kecelakaan. Mohon tuan itu bisa memaafkan." Harus dikatakan bahwa kemampuan akting Susaudau sangat bagus. Jika bukan karena itu Yohito sudah tahu orang seperti apa dia, maka dirinya akan tertipu dengan wajah ramah penuh senyuman ini. Meskipun hatinya merasa jijik, tapi dia tetap memaksakan dirinya supaya terlihat sopan. Maka dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Su, terlalu sungkan. Aku seharusnya ingin menjemputmu secara pribadi di bandara dan mengaturkan hotel untukmu, tapi tidak diduga terjadi begitu banyak hal." Susaudau buru-buru berkata, "Tidak, Tuan, itu tidak perlu sesungkan itu. Persahabatan keluarga Su dan keluarga itu sudah lama. Kita pasti akan memperkuat kerjasama dan memperdalam hubungan kita kelak. Buat apa bersikap kalau seperti ini?" Itu Hiko ingin memuntahkan sarapan yang dia makan sewaktu melihat tampang ramahnya, tapi dirinya hanya bisa mengangguk dan berkata, "Benar apa yang dikatakan Tuan Su, tidak perlu bersikap kaku." Susaudau mengangguk dengan puas dan berkata dengan serius, "Tuan itu, meskipun hal-hal yang terjadi di Tokyo selama 2 hari ini sangat kacau, bahkan membuat Anda terluka parah, tapi aku tetap harus mengatakan faktanya. Setelah semua hal-hal ini reda, keluarga itu akan menjadi pemegang terbesar." Itu Yohiko tahu apa maksud perkataan Susaudau. Dia tahu kalau Susaudau juga menyebut dirinya sendiri. Selain mengungkit tentang fakta, keluarganya adalah keluarga yang akan mendapatkan keuntungan dalam pertarungan ini sekarang. Keluarga yang memberikan keuntungan bagi keluarganya adalah Susaudau. Dengan kata lain, Susaudau sedang mengingatkan dirinya untuk tidak melupakan bantuannya. Namun itu Yohiko tidak ingin berhutang dengan budi seperti ini. Lagi pula keluarga itu bisa bertahan dari pertarungan ini bukan mengandalkan Susaudau, tapi mengandalkan Yichen. Jangan katakan dirinya mengandalkan Susaudau. Kedua anak Susaudau juga harus berterima kasih kepada Yichen. Jika bukan Yichen yang menyelamatkan Sujipei dan Sujiyu, Susaudau mungkin saja sudah tidak akan menemukan pembunuh anaknya. Jadi itu Yohiko menghela nafas. Tuan Su, kalau itu benar-benar beruntung karena bisa bertahan hidup kali ini." Setelah itu dia menepuk pahanya dan menghela nafas. "Kamu lihat kedua kakiku yang sudah lumpuh. Jika pada waktu itu bukan pelayan setiaku Tanaka yang mendorongku dari jembatan layang, aku mungkin sudah mati dibacok." Sebenarnya itu Yohiko hendak mengklarifikasi sudut pandang Susaudau dalam pernyataan ini. Yang pertama, dirinya bisa hidup dan itu tidak ada hubungannya dengan Susaudau dan keluarga Su. Itu Yohiko segera melanjutkan lagi, "Putriku juga diserang oleh ninja di Kyoto.
Beruntung diselamatkan seorang master. Jika tidak, aku benar-benar akan kehilangan putriku. Ketika berkata sampai di sini, Ito Yohiko pura-pura bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Oh ya Tuan Su, sepertinya putra dan putrimu juga diselamatkan oleh master itu di Kyoto, bukan? Ekspresi Su Saudao terlihat berubah ketika dia mendengarnya. Kata-kata tadi adalah ingin mengingatkan Ito Yohiko bahwa dirinya bisa bertahan dari Takashi Machi dan Matsumoto Yoshito karena sebagian besar karena bantuan dirinya. Tapi dirinya tidak menyangka kalau Ito Yohiko berkata seperti ini. Maksudnya sangat sederhana. Kamu jangan mengatakan kalau diriku harus berterima kasih kepadamu. Kita berdua harus berterima kasih kepada master itu. Jika tidak, maka putriku pasti sudah mati dan kedua anak-anakmu juga. Meskipun Susaudau merasa kesal, tapi dia tidak bisa membantah kata-kata itu Yohiko. Karena kedua anaknya itu memang diselamatkan oleh orang misterius itu. Dirinya juga sempat bertanya kepada kedua anaknya tentang orang misterius itu. Orang itu bahkan punya kekuatan seperti itu. Apakah orang itu bisa dipakai olehnya? Tapi Sujiyu berkata kepadanya, kalau orang misterius itu sama sekali tidak memandang mereka berdua. Dia datang menolong itu anakku, putri itu Yohiko, dan hanya sekalian menyelamatkan mereka berdua. Satu-satunya petunjuk yang bisa diketahui adalah orang itu seharusnya merupakan orang Tiongkok, tapi tidak ada petunjuk yang lain detailnya. Pada awalnya, Susaudao ingin meminta Su Roli menyelidiki orang itu. Namun Departemen Kepolisian Tokyo, Kementerian Luar Negeri Jepang, dan Keamanan Dalam Negeri berusaha menangkap pelaku pembunuhan keluarga Su terhadap seluruh keluarga Matsumoto. Jadi dia melupakan niatnya ini dan meminta Su Roli pulang ke Tiongkok terlebih dahulu supaya tidak tertangkap pihak Jepang. Jika tertangkap oleh pemerintah Jepang, berdasarkan keseriusan kasus ini, meskipun tidak dijatuhi hukuman mati, setidaknya akan dihukum seumur hidup dan tidak mungkin bisa keluar lagi. Jadi Susaudao hanya bisa menyerah untuk sementara waktu. Ketika dia mendengar itu Yohiko mengungkit orang itu, maka dirinya sengaja bertanya, Tuan itu, katanya orang misterius itu melindungi putrimu. Jadi kamu seharusnya mengenal dirinya, bukan? Itu Yohiko menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal, aku memang sangat ingin mengenalnya, tapi sayangnya orang itu terlalu misterius. Aku sudah menanyakan kepada putriku, tapi putriku juga tidak tahu. Jika tidak aku benar-benar ingin memperkerjakan dirinya, kita tidak perlu khawatir masalah keamanan lagi dengan adanya orang kuat seperti itu. Susaudao menatap Ito Yohiko sejenak dan merasa dirinya seperti tidak sedang berbohong. Sepertinya itu Yohiko benar-benar tidak tahu siapa orang misterius itu. Kenapa dirinya bisa menyelamatkan itu anakku? Apakah hanya seorang pendekar yang membela keadilan? Tapi sepertinya agak aneh kalau orang Tiongkok datang membela kebenaran di Jepang, atau dirinya orang Tiongkok yang merantau di Jepang. Susaudao tidak bisa menemukan alasan sehingga dia memutuskan untuk tidak memikirkannya. Dia berkata dengan serius sambil melihat itu Yohiko, Tuan itu, kedatanganku kali ini selain untuk menjengukmu juga ingin membicarakan masalah kerjasama dan membicarakan garis besarnya denganmu. Setelah itu dia berkata lagi, pengiriman laut adalah bisnis keluarga Su yang sangat penting selanjutnya. Meskipun kami mengejar strategi global, tapi kami sangat mementingkan pasar Jepang di Asia Timur ini. Jadi kami sangat berharap bisa bekerjasama dengan keluarga itu. Tidak tahu bagaimana dengan pemikiran Tuan itu. Itu Yohiko mengangguk dan berkata dengan serius, keluarga itu juga sangat ingin bekerja sama dengan keluarga Su dalam bisnis ini. Aku juga telah membahasnya bersama putra-putrimu 2 hari yang lalu. Susaudao terlihat senang sewaktu mendengar ini dan berkata dalam hati, sepertinya masalah kerjasama dengan keluarga itu sudah merupakan hal yang pasti. Susaudao berpikir dengan bangga, tapi itu Yohiko sudah berencana berkata lagi,
sudah berencana berkata lagi. Dia memutar topik pembicaraan dan berkata dengan nada penuh penyesalan. Namun Tuan Su, kamu juga sudah melihat kondisiku ini. Dokter mengatakan kalau aku masih harus dirawat setidaknya selama setengah bulan. Selain itu, meskipun aku keluar dari rumah sakit, aku harus memulihkan diriku selama beberapa bulan di rumah sehingga aku mungkin tidak akan terlalu mengurus masalah bisnis untuk sementara waktu ini. Jadi mungkin perlu beberapa saat untuk memberimu jawaban apakah kerjasama ini harus dilakukan atau tidak. Bagaimana melakukannya? Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini, di part ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.